balik lagi di channel YouTube gue. Nama gue Kinanti Larasati, panggil aja Kinan. Dan terima kasih buat kalian yang sudah mau ngeklik video ini. Dan di video kali ini bahas lagi tentang sebuah investasi yang bernama Avino ya. Seperti kalian lihat di sini, Silver and Gold Mines Ltd. Dari namanya aja sebenarnya ini kayak udah mengerucut investasinya ke arah emas dan juga silver ini gitu ya. Tapi sistemnya seperti apa nanti kita lihat ke dalamnya. Dan ini untuk website pendaftarannya m.avino-finance.com. Tapi kayak imbuhan kayak gini nih, itu kayak aneh banget gak sih? Biasanya kan kayak langsung nama aja, nggak perlu ada huruf M atau huruf apa ya biasanya, N atau huruf yang lainnya diimbuhin di depan gitu ya. Mungkin tujuannya supaya nggak ketahuan sama pemerintah, atau supaya nggak ketahuan kalau ini investasi bodong, skema ponzi ataupun penipuan gitu ya. Biasanya kayak gitu. Oke. Terus ini menu daftarnya dari websitenya. Cuma di sini gue nggak perlu daftar lah kayaknya, karena daftarnya di sini juga gue lihat pakai nomor telepon asli yang dikirimkan ke handphone kalian. Jadi di sini gue bakal coba menelusuri lewat Facebook dan juga Telegram ya. Tadi udah sempet nyari. Nih kalau share-sharannya bentar. Ini dia Avino Finance, rilisnya 23 Oktober 2023. Terus ini ada bonus daftar 12.000, ada check-in hariannya 2.200. Misinya investasi, tapi nggak dikasih tahu investasinya tuh di bidang apa, bergerak di apa gitu ya. Padahal kalau dari website kan udah kelihatan gitu, tapi di sini kita masih disuruh untuk berpikir kayak ini di arah investasi apa gitu kan. Terus minimum deponya 160.000, penarikannya ada fee-nya 7%. Oke, APK jangka panjang, siapa yang membuktikan, siapa yang mau menjamin? Toh dia juga nggak jelas, investasinya apa ya, ilegal ya, nggak ada izinnya sama sekali. Dan kalau misalkan kalian mau investasi emas nih contohnya nih ya, itu banyak kok aplikasi yang legal resmi udah diawasin oleh OJK ya, banyak banget bahkan. Atau kalaupun nggak mau lewat aplikasi, kalian bisa langsung beli emas itu sendiri secara fisik ya, ke Pegadaian, ke Antam, atau ke toko emas ya yang kalian percayai ya. Itu tujuannya juga untuk investasi jangka panjang, bukan website model seperti ini yang ya udahlah ya begitu. Sini investnya 169.000 ya, 42.000 per hari. Mungkin ini profitnya ya, mungkin ya. Terus dikali 45 hari. Wah, gue aneh sih kayak investasi emas secepat itu ya dapat profitnya ya. Kayak sedangkan gue tuh kayak bertahun-tahun gitu ya, kayak apa ya? Karena emas tuh jangka panjang, nggak kayak kalian beli hari ini aja bisa dibilang kalian rugi kalau jual hari ini juga atau besok, karena harga jual dengan harga beli itu beda ya, beda. Jadi kalau harga belinya lebih tinggi, harga jualnya lebih rendah, jadi kan udah nggak match kalau misalnya kalian jual cepet gitu ya, kecuali yang benar-benar BU ya, tapi sangat tidak disarankan sih. Oke, terus kita coba lihat lagi ini di Facebook ya. Tadi sempat cari dan ini udah ada masuk dari masyarakat anti ponzi ya. Terus ada yang nge-share dari Ford Cycle, bacanya gitu namanya, sorry kalau salah. Jadi dia kayak ngasih ini ya, kayak si Avino Finance ini. Terus ya kuningan lebih tinggi dari perak, ini bercanda. Masih ada lagi, tanggal rilisnya 23 Oktober. Tapi umur sewa domain cuma 7 hari, ini lebih konyol lagi. Begitulah dia nge-share kayak gitu ya, ya skema ponzi ya begitulah. Nih ada share-sharannya juga, kita lihat aja di sini juga. Ini ya seperti yang tadi gitu kan. Kuningan perak ternyata ya, kuningan dan perak, bingung gue. Kita sewa ini kali pabriknya gitu ya. Dan masih banyak lagi hadiah dan produk investasi. Link grup ada di APK, kode amplop dibagikan tiap hari di grup. Gas di awal, jangan di akhir, ragu merugimu.
yang sudah pasti cuan jangka panjang. Ini kata-kata pemain Ponzi ya. Ini kata-kata yang sering mereka gunakan untuk menggait ataupun mengajak orang-orang awam yang gak paham. Tapi kalau yang udah paham, ini kata-kata tuh yang memang sering mereka pakai. Mereka jualan kata-kata ini tuh ya. Oke, jadi ternyata bukan gold ya, ini kuningan, ini perak. Terus apa nih ya, gambar agak burem ya. Oke, kita lihat gambar yang lain. Coba kita lihat. Sini bukti-bukti penarikan mereka gitu ya. Oh, ini kuningan ya. Oke, jadi ada kuningan, ada perak juga investasinya. Tapi tadi dia bilang kayak harga kuningan lebih tinggi daripada harga perak, itu gimana gitu ya. Gue juga bingung, harga perak dijadikan investasi, harga kuningan. Sedangkan kalau kalian beli perhiasan, misalkan kalian beli perhiasan perak nih, harganya juga cukup tinggi ya. Misalkan cincin, kalian beli katakan 1 juta lah, berapa gram gitu ya, gue juga agak lupa. Itu gue pernah, harga jualnya tuh 0, gak ada harganya. Kecuali kalian ya jualnya di toko oren, toko ijo, atau kalian memang pengrajin yang jual. Tapi ketika kalian menggunakan itu terus kalian jual yang ini ya, sebenarnya harganya ya nggak dihargai dengan harga awal kalian beli gitu ya. Beda kayak emas, ada harganya gitu. Itu yang pernah gue alamin. Terus kita lihat lagi nih juga nih bukti-bukti penarikannya, supaya apa, supaya orang awam percaya gitu ya. Tapi kita lihat dulu, gue penasaran sih sama apakah mereka ada melakukan pertemuan ataupun udah muncul di permukaan kayak lagi kumpul, lagi bagi-bagi sembako, atau mungkin CEO-nya juga ikut muncul ya. Penasaran gue karena gue baru bahas sekarang sih, jadi ini sih. Tadi gue pikir finance itu dia bergerak di bidang ya asuransi atau yang lainnya, ternyata di bidang emas kayak gini ya. Ya masih share-sharean orang aja sih di sini. Tuh bukti-buktinya ya. Gue sangat amat menyarankan kalian cari investasi yang memang udah resmi aja. Oke, terus tadi gue juga dari namanya kan Avino ya. Tadi gue sempet nyari-nyari di Google juga kayak Avino Finance nih. Kalau kita lihat, sebentar kita pindah dulu ke web. Ini tuh Avino Finance. Ini sama sekali nggak ditemukan loh, kayak ada. Oh, I see. Kalian bisa lihat. Nah, ini website yang asli. Ini website yang sesungguhnya. Avino Silver and Gold Mines Ltd. Financial Statements. Oke, kita buka ya. Dan nama websitenya kalau kalian lihat avino.com ya. Bukan M Avino Des Finance. Bukan itu sama sekali. Logonya sama persis. Ya. Tapi agak ya, jadi ada laporan triwulan gini ininya. Tapi ya gue yakin ini mereka nggak buka investasi untuk umum gitu ya. Ada sosial medianya dan apa ya namanya ya. Ya di sini udah jelas ya penipuannya. Gue nggak perlu ngejelasin panjang lebar lagi. Jadi ini bukan kali hal pertama aplikasi skema Ponzi itu mengambil nama-nama perusahaan besar untuk ya supaya orang lain tuh percaya, orang awam tuh percaya, supaya mereka tuh terkenal, ada namanya, dan mereka tuh lebih gampang untuk ngambil kata-kata ya kayak yang ada di website aslinya. Jadi dia nggak terlalu mikir yang gimana-gimana. Tapi ya itulah ya, pentingnya kalian cari tahu terlebih dahulu sebelum kalian investasi. Dan hati-hati, ini skema Ponzi money game yang ujungnya pasti penipuan. Dari sini aja udah jelas penipuan ya. Mengambil nama perusahaan besar seolah-olah dia padahal sama sekali bukan. Oke, sama gini aja dan sampai ketemu lagi pembahasan berikutnya. Bye-bye.